Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman-teman semua. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Harus sehat dong, masa enggak? Ya, tapi kita doakan semoga yang lagi sakit cepat sehat kembali. Oke, tanpa basi-basi lagi, kami dari kelompok 10, Managers Are Us, dengan saya Muhammad Jody dan rekan saya Mbak Selma Verena, yang kali ini akan membahas mengenai chapter 13, yaitu Motivation and Performance. Lalu chapter 14, yaitu tentang leadership. Yang pertama kita masuk ke Motivation and Performance. Ini apa sih sebenarnya? Teman-teman udah baca kan artikelnya? Berarti harusnya udah tahu dong ini apa. Oke, jadi suatu organisasi itu yang sudah memiliki strategi yang bagus, serta susunan organisasi yang bagus pula, akan lebih efektif lagi kalau semua anggotanya bekerja dengan memiliki motivasi yang tinggi dan kinerja yang bagus. Selanjutnya di sini ada the nature of motivation. Jadi motivasi sendiri adalah dorongan yang mengarahkan perilaku seseorang, seberapa keras orang tersebut berusaha, dan tingkat ketekunan seseorang dalam menghadapi rintangan. Nah, motivasi sendiri dapat terjadi dari beberapa sumber, yaitu yang pertama intrinsically motivated behavior, lalu extrinsically motivated behavior, lalu prosocially motivated behavior, dan motivasi juga dapat terjadi karena outcome dan input. Yang pertama, intrinsically motivated behavior, yaitu motivasi yang muncul dari diri sendiri. Contohnya, seperti guru yang mengajarkan muridnya dengan penuh keceriaan. Lalu, contoh lainnya seperti seorang software engineer yang dimana dia sangat suka sekali memecahkan masalah tentang programnya. Lalu contoh yang kedua sumber yang kedua yaitu dari extrinsically motivated behavior, yang dimana motivasi muncul karena ingin mendapatkan sesuatu. Contohnya seperti sales yang memang termotivasi untuk melakukan penjualannya dengan gigih agar mendapatkan hasil yang banyak. Lalu contoh lainnya bisa kita lihat di pengacara. Dia termotivasi karena memang pekerjaannya memiliki gaji yang besar dan status yang diperoleh. Selanjutnya, prosocially motivated behavior, yaitu motivasi yang terjadi karena manfaat dari pekerjaannya. Sebagai contoh, seorang dokter yang termotivasi melakukan pekerjaannya agar dapat menyembuhkan pasien. Nah, selain tiga tadi, motivasi juga dapat terjadi karena adanya outcome dan input. Outcome sendiri adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh seseorang dari pekerjaannya. Sedangkan input itu adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada perusahaannya. Contoh dari outcome sendiri itu dapat berupa gaji, penghargaan, promosi, dan lain-lain. Sedangkan input itu dapat berupa waktu, lalu pendidikan, pengalaman kerja, dan lain-lain. Nah, seorang manajer itu harus berusaha untuk meyakinkan karyawannya bahwa mereka akan mendapatkan outcome yang mereka inginkan saat mereka memberikan input dengan baik terhadap perusahaannya. Oke, di sini kita ditampilkan the motivation equation. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, terdapat inputs, yaitu seperti time, effort, education, experience, skills, knowledge, dan work behavior. Lalu ada performance, yaitu bisa seperti contribute to organizational efficiency, lalu organizational effectiveness, and the attainment of organizational goals. Dan outcomes yang didapat itu berupa
gaji atau pay, job security, benefits, vacation time, job satisfaction, autonomy, responsibility, dan sebagainya. Nah, mengenai hal-hal tersebut, ada beberapa teori yang menjelaskannya. Yang pertama itu ekspektansi teori, yang mana menyatakan bahwa motivasi akan tinggi saat pekerja yakin bahwa upaya yang tinggi maka akan menghasilkan kinerja yang tinggi, lalu akan menghasilkan outcome atau penghasilan yang tinggi pula. Selanjutnya ada need theory, yaitu seseorang akan termotivasi untuk memperoleh hasil saat bekerja yang memang akan memuaskan mereka. Selanjutnya ada equity theory, yaitu teori ini berfokus pada persepsi orang tentang keseimbangan. Selanjutnya ada goal setting theory, yang dimana memotivasi pekerja untuk dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi. Dan teori yang terakhir, yaitu adalah learning theories, yaitu motivasi dan kinerja karyawan ditingkatkan dengan menghubungkan antara input dan outcomes. Nah, sekarang kita akan membahas teori ini satu persatu. Yang pertama, expectancy theory. Teori ini berfokus pada 3 bagian, yaitu input, yang dimana berupa effort, lalu ada performance, dan ada outcomes. Nah, dari 3 bagian tersebut, diidentifikasikan lagi kepada 3 faktor utama, yaitu expectancy, instrumentality, dan valence. Ekspektansi sendiri itu seperti yang bisa kalian baca di layar kaca teman-teman. Jadi intinya adalah pandangan dari seseorang terhadap upaya yang dilakukan dengan hasil yang didapat. Contohnya seperti manajer marketing. Ia memiliki ekspektansi yang rendah kalau dia sudah mengetahui bahwa usaha dia untuk menjual suatu produk yang tidak populer itu tidak akan menaikkan penjualannya. Selanjutnya ada instrumentality, yaitu di mana karyawan akan termotivasi untuk melakukan kinerja yang bagus apabila hasil yang didapatkan juga akan tinggi, seperti gaji yang tinggi atau bonus yang banyak. Lalu selanjutnya ada valence, yang menjelaskan bahwa pencapaian atau outcome yang diinginkan setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang menginginkannya berupa upah, ada pula yang menginginkannya karena pekerjaan tersebut adalah yang dia senangi. Nah, dalam hal ini, manajer harus bisa melihat outcome apa yang diinginkan oleh karyawannya dan harus dipastikan bahwa dengan kinerja karyawannya yang bagus, maka dia akan mendapatkan outcome tersebut. Oke, dari gambar yang bisa kita lihat sekarang ini, dapat kita ketahui bahwa dorongan motivasi yang tinggi itu terjadi dari ekspektansi, instrumentality, dan valence yang tinggi pula. Oke, selanjutnya kita masuk ke need theory, yaitu teori ini menjelaskan bahwa seseorang itu akan termotivasi untuk mendapatkan outcome yang akan memuaskan kebutuhan mereka. Nah, ada beberapa pakar yang menjelaskan mengenai need theory ini. Yang pertama ada Abraham Maslow, yang mana menyatakan bahwa ada 5 hal yang mendasari seseorang dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan psikologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan rasa memiliki, kebutuhan dihargai, dan kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya ada teori ERG yang dicetuskan oleh Clayton Alderfer, di mana menyatakan bahwa seseorang dapat termotivasi dari 3 hal, yaitu keberadaan atau existence, ketertarikan atau relatedness, dan pertumbuhan atau growth. Teori selanjutnya datang dari
Herzberg yang dinamakan motivator hygiene theory, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama motivator needs yang terkait dengan sifat pekerjaan, seperti seberapa menantangkah pekerjaan tersebut. Jadi apabila makin menantang dan itu bisa menyebabkan motivasi yang lebih tinggi. Selanjutnya ada hygiene needs, yaitu terkait dengan fisik dan psikis. Contohnya seperti gaji, keamanan, hubungan baik antar karyawan, dan lain-lain. Oke, teori selanjutnya adalah teori dari McClelland, yang dimana menurutnya ada 3 kebutuhan yang akan memotivasi seorang, yaitu kebutuhan penghargaan, mengerjakan tugas yang sulit untuk memenuhi standar tertentu, kebutuhan afiliasi, yaitu mengatur perilakunya agar tercipta hubungan baik terhadap orang lain. Dan yang terakhir, kebutuhan kekuasaan, yang dimana seseorang berkeinginan untuk mengatur orang lain. Nah, di sini ditampilkan teori dari Maslow dan Alderfer. Teori Maslow disebut hierarchy of needs. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, terdapat 5 bagian lagi seperti yang psychological needs, safety needs, belongingness needs, esteem needs, dan self-actualization needs. Nah, Maslow ini menjelaskan bahwa terdapat tingkatan dari kelima hal ini, dari yang lowest level needs sampai ke highest level needs. Nah, Maslow ini menjelaskan pula seseorang cuman membutuhkan satu kebutuhan saja untuk memuaskan penghasilannya atau outcomes-nya. Jadi, misalnya seseorang sudah mendapatkan safety needs, maka mereka sudah tidak memikirkan lagi belongingness needs atau esteem needs. Namun, dari teori ERG yang dicetuskan oleh Alderfer, itu sedikit berbeda dengan Maslow. Karena dia mengatakan bahwa seseorang dapat termotivasi dengan lebih dari satu kebutuhan. Misalnya, seseorang termotivasi oleh existence needs. Namun, orang tersebut juga bisa termotivasi oleh related needs. Ataupun ketiganya, dengan growth needs. Nah, di sini bisa kita lihat existence needs itu seperti kebutuhan akan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pokoknya yang basic lah. Lalu kalau related needs itu seperti kebutuhan hubungan yang baik dengan karyawan, lalu tidak terdapat prasangka buruk terhadap karyawan. Nah, yang terakhir growth needs ini seperti pengembangan diri atau self development. Nah, selanjutnya kita masuk ke equity theory. Nah, equity theory ini berfokus pada keseimbangan. Keseimbangan apa sih? Yin dan yang gitu? Ya bukan dong. Jadi misalkan begini, ada seseorang, anggap aja A dan B gitu ya. Si A itu melihat si B yang bekerja dengan gaji lebih besar daripada dirinya. Lalu si A itu melihat lagi si B, pekerjaan apa saja yang dia lakukan. Dan alhasil si A seperti apa ya, kayak setuju kalau gaji yang diberikan kepada si B lebih besar karena pekerjaan yang dilakukan si B juga lebih banyak. Seperti itu. Intinya seperti itu. Nah, dalam equity theory ada beberapa istilah, yaitu yang pertama equity.
itu terjadi saat seseorang melihat rasio outcome input miliknya sama dengan rasio outcome input milik orang lain atau pembandingnya. Nah, kalau istilah inequity itu terjadi saat rasio outcome input seseorang tidak sama dengan rasio outcome input milik orang lain atau pembandingnya. Nah, istilah yang terakhir ada equity and justice in organization, yaitu mengacu pada pandangan karyawan terhadap adilnya dalam distribusi outcome dalam organisasi. Nah, kita masuk ke istilah equity. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, terjadi saat seseorang melihat rasio outcome input miliknya sama dengan rasio outcome input milik orang lain. Di sini bisa kita lihat dalam tabel, pada saat kondisi equity, outcomes input dari seseorang itu sama dengan outcome input dari pembandingnya. Nah, kalau dalam kondisi inequity, itu dapat terjadi dua, yaitu underpayment inequity dan overpayment inequity. Underpayment inequity itu terjadi saat rasio outcomes inputs-nya seseorang lebih kecil dibandingkan outcomes inputs-nya pembanding atau orang lain. Lalu overpayment inequity itu terjadi saat outcomes inputs-nya seseorang lebih besar dari outcomes inputs-nya orang lain atau pembanding. Nah, untuk istilah equity and justice in organization, itu terdapat 3 bentuk lagi. Yang pertama adalah procedural justice, yaitu mengacu pada pandangan karyawan terhadap keadilan dalam prosedur yang dijalani untuk mendapatkan outcomes dalam sebuah organisasi. Lalu ada interpersonal justice, yaitu mengacu pada pandangan karyawan terhadap keadilan dalam memperlakukan seseorang. Dan yang terakhir, yaitu ada informational justice, yaitu mengacu pada pandangan karyawan terhadap sejauh mana manajernya menjelaskan untuk keputusan dan prosedur yang akan mereka terima. Selanjutnya kita masuk ke goal setting theory. Nah, teori ini berfokus kepada memotivasi pekerja atau karyawan untuk dapat berkontribusi dalam kinerjanya terhadap pekerjaannya atau suatu organisasi, tujuan organisasi. Nah, tujuan organisasi sendiri dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama itu tujuan yang mudah, yang dimana dapat dicapai oleh semua orang yang berpartisipasi. Lalu tujuan menengah, yang dimana tidak semua orang bisa mencapainya, hanya sebagian saja. Lalu naik lagi ke tujuan yang sulit, tujuan yang susah untuk dicapai, namun bukan berarti tidak mungkin. Dan yang terakhir yaitu adalah tujuan spesifik. Tujuan yang targetnya sudah jelas seperti apa. Nah, dari keempat tingkatan tujuan ini, tingkatan tujuan yang memberikan dorongan motivasi tinggi terhadap kinerja karyawan adalah tujuan yang sulit dan tujuan yang spesifik. Selanjutnya kita masuk ke learning theories. Nah, learning theories ini yaitu memotivasi dan kinerja karyawan ditingkatkan dengan menghubungkan antara input dan outcome. Dalam hal ini dapat dilakukan seorang manajer untuk meningkatkan dorongan terhadap karyawannya agar kinerjanya semakin baik adalah dengan cara yang pertama ada operant conditioning theory, yaitu seseorang akan melakukan suatu tindakan atas konsekuensi yang diinginkannya. Nah, operant conditioning theory ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada positive reinforcement, yaitu memberikan outcome yang diinginkan. Contohnya outcome itu seperti gaji, penghargaan, promosi, dan lain-lain. Lalu ada negative reinforcement, yaitu termotivasi karena menghindari sesuatu. Jadi maksudnya seperti
seseorang melakukan kinerjanya dengan baik agar tidak dapat teguran atau menghindari teguran dari atasannya. Lalu selanjutnya ada extinction, yaitu menghilangkan yang tidak perlu. Seperti kita ambil contoh, misalnya ada seseorang yang gemar sepak bola. Lalu manajernya menanggapinya dengan baik, sering mengajak dia ngobrol sampai akhir-akhir waktu kerjanya dia terbuang dan dia harus menambah jam kerjanya untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum terselesaikan tadi. Nah, dalam hal ini seorang manajer harus melakukan extinction, yaitu melakukan tindakan dengan tidak meladeni atau menghilangkan obrolan mengenai sepak bola tersebut. Oke, selanjutnya ada punishment, yaitu adalah hukuman yang dilakukan ketika extinction tidak juga berhasil dalam mengatasi suatu masalah. Contohnya seperti masalah pelecehan seksual, yang dimana sangat tidak bisa ditolerir, maka hukuman harus dilakukan. Namun dalam memberikan hukuman sendiri, seorang manajer harus memperhatikan beberapa hal, yaitu jangan pakai emosi pribadi, karena sebenarnya yang dikritik adalah perilakunya, bukan personal dari karyawannya. Lalu hukuman juga harus dilakukan dengan tepat. Lalu yang terakhir, hukuman juga harus dilakukan jangan di depan umum, karena itu dapat membuat sakit hati. Selanjutnya ada social learning theory, yaitu adalah motivasi yang dapat datang dari pemikiran dan kepercayaan diri sendiri. Nah, social learning theory ini juga terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama vicarious learning, yaitu termotivasi saat melihat orang lain. Selanjutnya ada self-reinforcement, termotivasi dari segala sesuatu yang orang lain berikan kepadanya. Lalu yang terakhir ada self-efficacy, yaitu kepercayaan seseorang terhadap dirinya sendiri. Oke, selanjutnya masuk ke pay and motivation. Selain banyak hal yang sudah kita diskusikan di slide sebelumnya, upah atau gaji juga dapat meningkatkan motivasi seseorang untuk melakukan kinerja yang baik. Nah, berdasarkan teori-teori yang sudah kita bahas, di sini ada penjelasan tentang upah yang dihubungkan dengan teori-teori tersebut. Yang pertama, expectancy theory, yaitu hubungan antara kinerja dan upah harus tinggi agar dorongan atau motivasi yang dihasilkan juga tinggi. Lalu berdasarkan need theories, upah dapat digunakan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. Selanjutnya, berdasarkan equity theory, yaitu upah harus diberikan sesuai proporsi dari kinerja atau input yang diberikan. Selanjutnya, berdasarkan goal setting theory, upah harus dikaitkan dengan pencapaian dari tujuan. Lalu, berdasarkan learning theory, yaitu upah harus bergantung pada kinerja dari seseorang terhadap fungsional dari organisasi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Selma Verena. Baik, terima kasih Mas Jody atas waktunya. Saya akan melanjutkan ke chapter 14, yaitu leadership atau kepemimpinan. Leadership atau kepemimpinan adalah proses di mana seseorang memberi pengaruh, inspirasi, dan motivasi terhadap orang lain, serta mengarahkan aktivitas mereka untuk mencapai tujuan kelompok atau organisasi. Individu yang memiliki sifat kepemimpinan disebut dengan leader atau pemimpin. Leader adalah individu yang dapat memberi pengaruh terhadap anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kemampuan organisasi untuk memenuhi semua tantangan kontemporer. Selanjutnya adalah personal leadership style and managerial task. Personal leadership style atau gaya kepemimpinan pribadi adalah cara spesifik seseorang pemimpin dalam mempengaruhi orang lain, serta membuat perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam organisasi tersebut.
Manajer perusahaan sebagai pemimpin memiliki gaya kepemimpinannya masing-masing yang menjadi ciri khas mereka. Memiliki gaya kepemimpinan pribadi yang efektif merupakan sebuah tantangan bagi semua manajer, terutama pada saat masa sulit seperti kemerosotan ekonomi dan penurunan permintaan dari konsumen. Selanjutnya adalah servant leadership. Servant leadership adalah pemimpin yang melayani di atas segalanya, yang memiliki keinginan kuat untuk bekerja demi kepentingan orang lain. Fokus utama pada servant leadership adalah memastikan bahwa kebutuhan anggota terpenuhi sehingga anggota dapat berkembang dengan baik. Dalam hal ini, pemimpin memandang perannya sebagai motivator dan pendengar, sedangkan anggota sebagai kolaborator dan inovator pada organisasi tersebut. Selanjutnya adalah leadership styles across culture. Gaya kepemimpinan bervariasi tidak hanya antar individu, melainkan juga antar budaya ataupun negara. Seperti contoh manajer di Eropa yang cenderung lebih humanis atau berorientasi pada individu, sedangkan manajer di Jepang cenderung lebih kolektif dan berfokus pada kelompok daripada individu. Dan manajer di Amerika lebih berfokus pada keuntungan daripada kebutuhan karyawannya. Selanjutnya adalah power, the key to leadership. Kunci untuk menjadi seorang pemimpin yang baik terdapat pada kekuatan seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku seseorang untuk bekerja dengan baik. Di sini terdapat 5 kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah legitimate power. Legitimate power merupakan wewenang yang dimiliki seorang manajer berdasarkan posisinya dalam suatu hierarki organisasi. Dalam kekuatan ini, manajer berperan untuk memastikan penugasan yang diberikan pada karyawan telah sesuai dengan kemampuan dan minat mereka, sehingga mereka dapat menikmati pekerjaan mereka dan bekerja semaksimal mungkin. Yang kedua adalah reward power. Reward power adalah kemampuan yang dimiliki manajer untuk memberi atau menahan penghargaan karyawannya, baik dalam bentuk berwujud seperti gaji, bonus, dan penugasan kerja, atau tidak berwujud seperti pujian dan juga rasa hormat. Penghargaan sangatlah penting untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan. Sehingga kekuatan ini sangat penting bagi seorang manajer untuk menjaga kestabilan motivasi kerja karyawan pada perusahaan. Yang ketiga adalah coercive power. Coercive power adalah kemampuan seorang manajer untuk menghukum karyawannya. Hukuman yang diberikan oleh manajer dapat berupa teguran lisan, pengurangan gaji, atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Namun, manajer yang cenderung mengandalkan kekuatan ini dinilai kurang efektif. Hal ini terjadi karena penggunaan kekuatan ini secara berlebihan dinilai kurang etis dan dapat menimbulkan stres kerja sehingga jarang dapat meningkatkan kinerja karyawan. Kekuatan yang keempat adalah expert power. Expert power adalah kekuatan yang didasarkan pada pengetahuan khusus, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki seorang manajer sebagai pemimpin. Kemampuan khusus yang dimiliki bergantung pada posisi manajer di hierarki perusahaan. Seperti manajer tingkat pertama dan menengah mendapatkan kekuatan ini dengan memiliki kemampuan dan keahlian teknis yang relevan dengan tugas bawahannya. Sedangkan manajer puncak dapat mendapatkan expert power dari keahlian teknis mereka atau kemampuan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan juga strategi. Yang kelima adalah referent power. Referent power adalah kekuatan yang berasal dari rasa hormat, kekaguman, dan loyalitas karyawan dan rekan kerja. Dengan referent power, seorang manajer akan disukai oleh para karyawan dan dijadikan sebagai panutan bagi mereka. Hal ini menjadi aset yang sangat berharga bagi seorang manajer, terutama manajer puncak. Karena referent power yang dimiliki manajer puncak menjadi manajer pertama dan menengah memiliki referensi sehingga mereka dapat menjadi pemimpin yang efektif. Selanjutnya adalah empowerment, an ingredient in modern management. Empowerment atau pemberdayaan merupakan perluasan pengetahuan, tugas, dan tanggung jawab pengambilan keputusan karyawan. Dalam hal ini, pemberdayaan memiliki beberapa kontribusi terhadap kepemimpinan yang efektif dengan beberapa alasan. Yang pertama, pemberdayaan meningkatkan kemampuan manajer untuk menyelesaikan tugasnya.
Hal ini terjadi karena manajer mendapatkan dukungan dan bantuan dari karyawannya dengan menyelesaikan beberapa tanggung jawab manajer. Yang kedua adalah meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan komitmen karyawan. Hal ini menjadikan karyawan bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang terakhir atau ketiga adalah memberikan lebih banyak waktu untuk manajer dalam mengatasi masalah yang mendesak. Hal ini terjadi karena dengan empowerment manajer menghabiskan sedikit waktu untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya kita beralih dengan model kepemimpinan. Model kepemimpinan yang pertama adalah Trait and Behavior Model of Leadership. Yang pertama adalah trait model. Trait model adalah model kepemimpinan yang difokuskan pada identifikasi karakteristik yang menyebabkan kepemimpinan secara efektif. Nah, dalam trait model ini ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki seorang pemimpin yang baik atau efektif, yaitu intelligence, knowledge and expertise, dominance, self-confidence, high energy, integrity and honesty, and maturity. Yang kedua adalah behavior model. Behavior model adalah model kepemimpinan yang terdiri dari dua perilaku dasar, yaitu consideration atau pertimbangan dan juga initiating structure atau struktur awal. Consideration adalah perilaku yang menunjukkan bahwa seorang manajer percaya, menghormati, dan peduli terhadap karyawannya. Sedangkan initiating structure adalah perilaku yang melibatkan manajer untuk memastikan bahwa pekerjaan selesai dan karyawan melakukan tugasnya dengan baik sehingga tercapai tujuan perusahaan dengan efektif dan efisien. Model yang kedua adalah contingency models of leadership. Dalam model ini terdapat 3 model, yaitu Fiedler's Contingency Model, Hotspot Goal Theory, dan the Leader Substitute Model. Fiedler Contingency Model. Model ini menjelaskan mengapa seorang manajer dapat menjadi pemimpin yang efektif dalam suatu situasi dan menjadi tidak efektif di situasi lain. Selain itu, model ini juga menyarankan manajer mana yang paling efektif dalam suatu situasi. Fiedler percaya bahwa kepribadian pribadi seorang pemimpin akan mempengaruhi efektivitas kepemimpinannya. Dalam hal ini, Fiedler membaginya menjadi 2 gaya, yaitu relationship-oriented leader and task-oriented leader. Relationship-oriented leader berorientasi pada hubungan baik antara pemimpin dan bawahan, sedangkan task-oriented leader berfokus dalam memastikan bahwa bawahan bekerja dengan baik, yaitu menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya adalah situational characteristic. Fiedler mengidentifikasi bahwa terdapat 3 karakteristik situasional yang merupakan faktor penentu seberapa menguntungkannya suatu situasi untuk dipimpin. Ketiga karakter tersebut adalah leader-member relation, yaitu keadaan yang menggambarkan sejauh mana bawahan atau karyawan menyukai, mempercayai, dan setia terhadap pemimpinnya. Yang kedua adalah task structure. Manajer harus memberikan tugas yang jelas kepada karyawannya, sehingga karyawan mengerti apa yang harus diselesaikan dan bagaimana cara menyelesaikannya. Yang ketiga adalah position power, yaitu kekuatan terhadap penghargaan dan koersif yang dimiliki seorang pemimpin berdasarkan posisinya dalam suatu hierarki organisasi. Yang ketiga adalah combining leader style and situation. Dalam hal ini, Fiedler mengidentifikasi terdapat 8 kemungkinan kombinasi dari leader-member relation, task structure, dan position power. Dan yang terakhir adalah putting the contingency model into practice. Menurut Fiedler, karakteristik dan kepribadian seseorang pemimpin itu mutlak dan tak dapat diubah, sehingga mereka memiliki gaya kepemimpinan yang khas tersendiri. Maka dari itu, untuk membentuk manajer yang efektif, manajer harus ditempatkan pada situasi yang sesuai dengan gaya kepemimpinan mereka. Yang kedua adalah Hotspot Goal Theory. Hotspot Goal Theory adalah model kepemimpinan yang mengarahkan pemimpin untuk dapat
memotivasi bawahan dengan cara 1. Mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Hal ini dapat berupa gaji yang memuaskan, penugasan kerja yang baik, jam kerja yang wajar, keamanan kerja, dan lain sebagainya. Yang kedua, memberi penghargaan atas kinerja tinggi dan pencapaian tujuan dengan hasil yang diinginkan. Dalam hal ini dapat berupa bonus atau bahkan pendidikan berkualitas tinggi. Yang ketiga adalah menjelaskan cara mencapai tujuan kerja, menghilangkan hambatan kerja, dan mengungkapkan kepercayaan atas kemampuan bawahan. Dalam model kepemimpinan ini, terdapat 4 jenis perilaku yang dapat memotivasi bawahan, yaitu directive behaviors, supportive behaviors, participative behaviors, dan achievement-oriented behaviors. Model yang ketiga adalah the leader substitutes model. The leader substitutes model adalah suatu tindakan pengganti pengaruh seorang pemimpin, sehingga kepemimpinan tidak lagi diperlukan. Model ini menyarankan bahwa pada suatu kondisi, seorang pemimpin dapat tidak memainkan perannya, dan anggotanya lah yang menggantikan peran pemimpin tersebut. Karakteristik bawahan seperti keterampilan, kemampuan, pengalaman, pengetahuan, motivasi, menjadi faktor dalam hal ini. Selanjutnya adalah transformational leadership. Transformational leadership adalah kepemimpinan yang menyadarkan karyawan akan pentingnya obsesi dan kinerja bagi perusahaan. Selain itu, juga menyadari kebutuhan karyawan untuk pertumbuhan pribadi dan memotivasi karyawan untuk bekerja demi mencapai tujuan perusahaan. Dalam kepemimpinan transformasional, terdapat 3 cara untuk mengubah karyawan, yaitu yang pertama, membuat karyawan menyadari pentingnya pekerjaan mereka bagi perusahaan dan pentingnya melakukan tugas mereka semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua adalah membuat karyawan sadar akan kebutuhan pribadinya untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pencapaian pribadi. Yang ketiga adalah memberikan motivasi ke karyawan untuk bekerja demi kebaikan perusahaan, bukan demi kepentingan pribadi. Dalam transformational leadership terdapat beberapa aspek. Yang pertama adalah being charismatic leader. Pemimpin yang karismatik adalah pemimpin yang memiliki semangat dan antusias serta percaya diri dan mampu mengkomunikasikan visinya yang dinamis dengan jelas, sehingga anggota mengerti dan merasa terinspirasi untuk melakukan langkah-langkah untuk mencapai visi tersebut. Selanjutnya adalah stimulating subordinates intellectually. Manajer transformasional bersifat terbuka dalam informasi, sehingga karyawan mengerti dan peduli akan masalah dan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah engaging in developmental consideration. Keterlibatan manajer dalam pertimbangan perkembangan adalah untuk mendukung dan mendorong karyawan, serta membantu mereka dalam berkembang meningkatkan kemampuan dan keterampilan agar mereka unggul dalam bekerja. Selanjutnya adalah the distinction between transformational and transactional leadership. Nah, penelitian menemukan bahwa kepemimpinan transformasional menghasilkan tingkat kinerja karyawan yang lebih tinggi daripada kepemimpinan transaksional. Hal ini terjadi karena dengan kepemimpinan transformasional, bawahan lebih merasa termotivasi dan menjadikan mereka bekerja lebih maksimal daripada dengan model kepemimpinan transaksional. Selanjutnya adalah gender and leadership. Meningkatnya presentase jumlah wanita yang masuk ke dalam jajaran manajemen sangat menarik perhatian. Saat ini jumlah wanita relatif lebih banyak dalam posisi manajemen dibandingkan 10 tahun yang lalu, yang mana 10 tahun yang lalu wanita relatif sedikit yang menduduki manajemen puncak.
Ketika wanita naik ke posisi manajemen puncak, perhatian khusus seringkali difokuskan pada mereka dan fakta bahwa mereka adalah wanita. Stereotip yang tersebar luas di masyarakat tentang wanita adalah bahwa mereka mengasuh, mendukung, dan peduli dengan hubungan personal. Sedangkan pria secara stereotip dipandang sebagai direktif dan fokus pada penyelesaian tugas. Stereotip semacam inilah yang menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih berorientasi pada hubungan sebagai manajer dan terlibat dalam perilaku pertimbangan yang lebih. Sedangkan laki-laki lebih berorientasi pada tugas dan terlibat dalam perilaku struktur permulaan. Dalam realitanya, apakah perilaku manajer pria dan wanita yang sebenarnya mendukung stereotip ini? Realitanya, dalam organisasi atau perusahaan, manajer wanita dan pria tidak berbeda dalam perilaku kepemimpinan yang mereka lakukan. Hal ini bertentangan dengan stereotip masyarakat yang menyatakan bahwa perempuan lebih berorientasi pada hubungan dan laki-laki lebih berorientasi pada tugas. Namun, manajer wanita memang terkadang lebih partisipatif daripada manajer pria. Jadi, pada hakikatnya, wanita dan pria sama efektifnya saat menjadi manajer dan pemimpin. Yang terakhir adalah emotional intelligence and leadership. Tingkat kecerdasan emosional seorang pemimpin berpengaruh terhadap perilaku dan efektivitas kerja. Kecerdasan emosional seorang pemimpin dapat membantu dalam pengembangan visi organisasi, serta pemberian motivasi dan energi positif kepada anggota agar bekerja secara semangat dan maksimal untuk berkomitmen dalam mencapai visi tersebut. Selain itu, kecerdasan emosional juga berperan penting dalam peningkatan kerjasama antar anggota dan pengembangan kreativitas yang berkaitan dengan produk, layanan, prosedur, ataupun proses dalam suatu organisasi tersebut. Pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional yang baik mengetahui bagaimana cara memberikan dukungan dan jenis dukungan yang tepat untuk para anggotanya demi perkembangan organisasi. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya, saya serahkan kepada Mas Jody. Oke, baik. Terima kasih Mbak Selma. Em, Sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan eh, apa ya, subscribe. Oke, sampai berjumpa di diskusi hari Senin, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.